Oke, kita akan mempelajari tentang penentuan bilangan oksidasi atau bilox pada pembelajaran kimia kelas 10 yang disampaikan oleh saya, Miltiesi. Kita mau mempelajari tentang bilangan oksidasi. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi yang pertama kita pelajari tentang pengertiannya. Bilangan oksidasi menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Jadi dalam suatu reaksi terlibat suatu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi secara bersamaan, tidak hanya satu saja. Nah, nilai bilangan oksidasi dapat dari beberapa ketentuan. Tandanya bisa bertanda positif maupun bertanda negatif. Penentuan bilangan bilox mengikuti aturan penentuan bilox dalam unsur atau dalam suatu senyawa. Aturan penentuan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau bilox unsur dalam keadaan bebas sama dengan 0. Unsur bebas diantaranya Na, Al, Fe, O2, I2, Cl2, Br2, S8, A2, dan Ca. Contoh, bilangan oksidasi Al dalam Al adalah 0, bilangan oksidasi O dalam O2 adalah 0. Unsur bebas ini dia bersenyawa dengan unsur atau molekul unsur, atau dia zat tunggal seperti Al, Fe, Na, atau unsur-unsur yang lain. Bilangan oksidasi atau bilox dari suatu atom atau monoatom sama dengan muatan ionnya. Artinya, kalau dia dalam bentuk ion, muatannya sebesar bilangan oksidasinya itu dinyatakan dengan muatannya tadi. Contohnya, bilangan oksidasi Na dalam Na+, bilangan oksidasinya sebesar muatannya, jadi positif 1. Bilangan oksidasi Ca dalam Ca2+, itu positif 2, sebesar muatannya tadi. Bilangan oksidasi S dalam S2-, maka biloxnya sebesar muatannya yang di atas yang tertulis dalam bentuk negatif. Kalau negatif, ya negatif. Bilangan oksidasi F dalam F- sebesar minus. Bilangan oksidasi bilox dari unsur H atau positif 1 kecuali dalam senyawa hidrida. Bilangan oksidasi H sama dengan minus 1. Contoh, bilangan oksidasi H dalam H2O, HCl, NH3, HF, dan HI ada positif 1. Bilangan oksidasi H dalam LiH, NaH, dan CH2 adalah minus 1. Nah, kalau yang ini adalah senyawa hidrida. Nah, yang perlu kita ingat adalah bilangan oksidasi H itu selalu positif 1. Dalam beberapa hal, kalau misalnya kita melakukan suatu reaksi atau penentuan bilangan bilox, ada dua komponen yang harus Anda ketahui. Yang pertama diantaranya adalah bilangan oksidasi atau bilox dari H. Dan bilangan oksidasi bilox dari unsur O adalah min 2, kecuali dalam senyawa peroksida bilox O negatif 1 dan superoksida bilox O-nya sama dengan 1. Nah, ini dua komponen ini, bilox H dengan bilox O yang negatif 2 dan H yang positif 1 itu yang paling harus diingat. Jadi kalau misalnya dalam senyawa kimia kita menentukan biloxnya, yang kedua ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Contoh, bilox dari O dalam H2O, CO, Na2O, dan MgO sama dengan negatif 2. Sedangkan bilox dari O dalam senyawa peroksida, H2O2, Na2H2, dan yang lain-lainnya itu adalah negatif 1. Aturan berikutnya adalah unsur F selalu memiliki bilangan oksidasi atau bilox negatif 1. Unsur logam memiliki bilangan oksidasi bilox selalu berharga positif sesuaikan dengan golongan dalam sistem periodik berasal dari elektron valensinya. Ya, misalkan jika dia bilangan oksidasi golongan 1A, contohnya seperti Li, Na, Krb, dan Cs, maka dia bilangan oksidasinya positif 1. Nah, kita ingat saja kalau misalnya kita menentukan elektron valensi itu nanti kan dinyatakan golongan suatu unsur dalam sistem periodik. Anda mengingat pada pembelajaran kelas 10 semester 1 tentang sistem periodik, Anda akan lebih mudah mengingat bilangan oksidasi dari setiap unsur. Golongan 2A, jadi misalnya Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba, bilangan oksidasinya positif 2. Kemudian bilangan oksidasi 3A, misalnya Al dan B, biloxnya positif 3. Jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Kalau misalnya dalam senyawa, misalnya Na2O, bilangan oksidasinya dalam senyawa itu adalah 0, netral. Jadi dalam antara komponen saja yang bilangan oksidasinya berbeda. Nah, contoh, senyawa CH2CO3 berlaku bilox tambah bilox 1 bilox C, 3 bilox O sama dengan 0. Jadi untuk penentuan bilangan oksidasi, kita perlu perhatikan jumlah atom yang terlibat dalam suatu reaksi. Misalnya H-nya ada 2, kita kalikan dengan biloxnya masing-masing. Nah, H dengan O biasanya diketahui kalau pada senyawa tertentu. Kemudian dalam senyawa H2O berlaku juga 2 bilox A dikalikan 1 bilox O sama dengan 0. Nah, bilangan A
oksidasinya tadi dipengaruhi dengan jumlah atom masing-masing. Nah, kalau tidak ditulis ini bukan tidak ada, berarti dia ada satu molekul atau satu atom yang terlibat dalam jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion poliatom itu sama dengan muatan ion. Contoh, dalam senyawa NH4+ berlaku bilox sama dengan positif 1. Nah, positif 1 ini dapat dari harga muatannya ini yang positif 1. Jadi ini tetap sama seperti di atas, jumlah atom N adalah 1, jumlah atom H adalah 4, jumlah bilangan oksidasinya positif 1. Dalam senyawa CO32- berlaku biloxnya sama dengan negatif 2. Artinya jumlah atom C itu 1 ditambah dengan 3 kali bilox O. 3 ini adalah jumlah atom O sama dengan -2. Nah, penggambaran penentuan bilox kita beri contoh, misalkan Na3AlF6. Kita perhatiin 3 itu adalah jumlah atom Na yang akan diikutkan dalam perhitungan. Yang ini Al, jumlah atomnya walaupun tidak tertulis jumlahnya 1 karena diikutkan dalam susunan dari senyawa tersebut. Jumlah atom F yang akan diikutkan dalam perhitungan itu sama dengan 6. Nah, dari ini. Di dalam penentuan bilangan oksidasi nanti kita perhatikan jumlah atom masing-masing. Nah, yang ditanya di sini adalah menentukan bilangan oksidasi Al dalam senyawa. Jika bilox Na adalah positif 1, Anda lihat aturan 6, bilox F sama dengan 1, aturan yang kelima. Nah, ini caranya. Bilox Na3AlF6 itu sama dengan 3 kali bilox Na. 3 itu didapat dari jumlah atom Na yang ini, kemudian ditambah dengan 1 kali bilox Al. Dikalikan 6 kali bilox F. 6 itu adalah didapat dari jumlah. Nah, dalam senyawa netral, jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. 3 dikalikan positif 1 untuk bilox Na, 1 dikali bilox Al itu sama dengan bilox Al, justru ini yang dicarikan. Dan ditambah dengan 6 dikalikan -1 untuk bilox F. Ini tetap kita tuliskan sama dengan juga tetap kita tuliskan. 3 kali positif 1 dan 3 bilox Al tetap kita turunkan karena itu yang dicari. 6 dikalikan -1 sama dengan -6. Nah, -6 ini kalau pindah ruas dia akan menjadi positif 6. Nah, perpindahan ruas membuat tanda berubah dari negatif menjadi positif. Kalau dia positif dia menjadi negatif. Nah, ini tetap turun ke bawah, positif 3 plus bilox Al. Ini 0 tambah 6 tetap 6 sama dengan positif 3 plus bilox Al. Kemudian 6, 3 tadi yang positif dipindah ruas menjadi negatif. Di 6 dikurang 3 sama dengan bilox Al. Jadi bilox Al-nya adalah positif. Contoh yang berikutnya, tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi pada senyawa berikut. Perhatikan Fe2O3, jumlah atomnya adalah 2, nanti diikutkan dalam perhitungan. Untuk O, jumlah atomnya adalah 3. Nah, 2 yang ini dituliskan ke depan untuk faktor pengali dari bilox Fe. Untuk 3 itu juga pengali untuk bilox O. Karena jumlah atomnya diikutkan dalam perhitungan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi O adalah negatif 2. Kita lihat aturan yang keempat. Sama 2 kali bilox Fe ditambah dengan 3 kali bilox O sama dengan bilox total F2O3. Ini yang dicarikan, 2 kali bilox Fe adalah bilox Fe ditambah 3 kali bilox O adalah -2 sama dengan 0. Ini total dalam senyawa 0. 2 kali bilox Fe tetap ditambah 3 kali -2 adalah -6 sama dengan 0. 2 bilox Fe -6 itu pun dari ruas dia jadi tanda positif, hasilnya adalah positif 6. Nah, ini masih bilox totalnya. Positif 6 adalah bilox total untuk Fe yang ada 2 itu. Di bilox Fe dapat dari plus 6 dibagikan 2. Jadi kalau misalnya ada 3 dia bagi 3. Tapi untuk senyawa yang berbeda, bilox Fe nya sama dengan positif 3. Untuk MnO4, jumlah atom Mn adalah 1, O4, O nya adalah 4 jumlah atomnya. Nah, ini beda dengan yang sebelah sini adalah atom netral, ini adalah ion poliatomik. Jadi jumlah bilangan oksidasinya sebesar muatannya ini tadi, yaitu negatif 1. Nah, bilangan oksidasi untuk O ketika itu adalah -2 aturan 4. Nah, ini dikaitkan jumlah atom Mn adalah 1, jumlah atom O adalah 4. Kita jumlahkan karena ada dalam reaksi itu terlibat 2 jenis atom. 1 dikali bilox M ditambah 4 kali bilox O sama dengan bilox total ion NO4. 1 kali bilox Mn adalah bilox Mn ditambah dengan 4 kali bilox O itu adalah negatif 2 sama dengan -1. Nah, yang -1 dia dapat dari muatan negatif dari ionnya tersebut. Bilox Mn ditambah dengan -8 sama dengan -1. Bisa menyelesaikan, kita kumpulkan angka dengan angka. Bilox Mn sama dengan -1 ditambah 8. Ini pindah ruas seperti yang tadi, dia berharga positif. Nah, bilox Mn adalah positif 7. Contoh berikutnya adalah tentukan bilangan oksidasi dari unsur S dalam H2S atom Nn dalam KMnO4.
Bilog S dalam H2S, aturan yang kita lakukan berarti H-nya diketahui positif 1. Aturan ketiga, sama jumlah atom H itu ada 2 yang diikutkan dalam reaksi, ditambah dengan jumlah atom S itu 1 dikalikan bilog S sama dengan bilog total H2S. Bilog H sama dengan positif 1. 2 dikalikan positif 1 ditambah dengan bilog S sama dengan 0. Positif 2 plus bilog S sama dengan 0. Bilog X sama dengan 0 dikurang 2. Jadi bilog S-nya sama dengan negatif 2. 0 pindah ruas dari tanda positif itu menjadi negatif. Kemudian yang kedua, KMnO4. Nah, kita perhatikan dengan oksidasi yang diketahui pasti O itu negatif 2. Kenapa negatif 2? Dia tidak dalam bentuk senyawa peroksida atau superoksida, tetapi dia bentuk senyawa adalah senyawa oksida. Yang bilang oksidasi bilog K itu positif 1. Aturan yang ke-6 Anda bisa baca ulang lagi. Kita lihat untuk menentukan bilang oksidasi itu ada 3 komponen ini. Kalau misalnya 2 komponen ya 2 komponen. Berarti kalau 3 komponen ada jumlah atom K 1 dikalikan bilog K, jumlah atom Mn itu 1 dikalikan bilog Mn ditambah dengan 4 kali bilog O sama dengan bilog total KMnO4. Bilog K sama dengan 1, jadi 1 dikalikan 1, bilog Mn itu 1 kali bilog Mn, bilog O adalah 4 dikali min 2 sama dengan 0. 1 tambah bilog Mn plus 4 kali min 2 adalah min 8 sama dengan 0. Kita tetap di sebelah kiri, kita kelompokkan nanti 0 dengan min 8 itu pindah ruas ke sebelah kanan jadi tanda positif. Ini tetap dituliskan. Kemudian 8 kita kelompokkan yang sama K dengan AK, berarti 1 itu pindah ruas ke sebelah kanan jadi tanda negatif sehingga bilog Mn adalah positif 7. Nah, yang kita bahas berikut ada reaksi redoks dan non redoks. Reaksi non redoks atau reaksi metatesis, suatu reaksi yang tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Contohnya pada reaksi antara CaCO3 kalsium karbonat dengan asam klorida menghasilkan larutan kalsium klorida dan gas karbon dioksida serta air. Di sini Ca positif 2, C positif 4, O itu negatif 2, H positif 1, Cl negatif 1. Kita perhatikan sebelah kanan positif 2, sebelah kiri positif 2 juga. Artinya tidak ada kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Ini tidak ada perubahan di sebelah kiri atau di reaksi H-nya positif 1. Di sebelah kanan juga bilogsnya untuk H positif 1. Untuk C juga sama, tidak terjadi perubahan. Reaksi redoks, suatu reaksi yang terjadi perubahan bilangan oksidasi, ada kenaikan, ada penurunan bilangan oksidasi. Contohnya seperti ini. Magnesium direaksi dengan HCl, menghasilkan magnesium klorida dan gas H2. Mg-nya adalah 0, bilogsnya karena Mg dalam bentuk unsur bebas, sedangkan H positif 1, Cl negatif 1. Kita perhatikan di sebelah kanan, setelah terjadinya reaksi Mg positif 2, H dalam H2 0. Kenapa bilangan oksidasi H dalam H2 0? Sama seperti Mg, dia merupakan unsur bebas, yang ini bentuk molekul unsur. Jadi Mg terjadi kenaikan bilangan oksidasi positif 2, kalau H terjadi penurunan. Contoh yang lain juga seperti ini. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar.